Di tengah terik siang di perempatan kota kecil, seorang anak laki-laki berdiri di pinggir jalan, mendorong gerobak es teh berkarat. Tubuhnya kurus, bajunya kusam, namun matanya tetap menatap orang-orang dengan harapan. Di setiap gelas yang ia jual, tersimpan harapan untuk membeli susu adiknya, dan obat untuk ibunya yang terbaring lemah. Tapi hari itu, harapannya dipatahkan bukan oleh panas, bukan oleh sepi, tapi oleh sepasang manusia dewasa yang tertawa sambil menyiram wajahnya dengan es teh buatan tangannya sendiri. Tak ada yang membela, tak ada yang menghentikan. Anak itu diam, hanya menunduk, lalu berbisik lirih pada langit. Ya Allah, kalau engkau masih melihatku, aku pasrah, tapi jangan biarkan mereka merasa menang. Dan sejak hari itu, rumah mewah mereka tak lagi harum. Usaha mereka hancur perlahan, karena yang mereka siram bukan sekadar anak kecil, tapi doa seorang bocah miskin yang mengguncang langit dengan luka tak bersuara. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar, kamu menonton dari mana? Jangan lupa klik like dan subscribe agar Aca Bercerita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini cermin tentang sombongnya hati, yang akhirnya ditenggelamkan oleh satu doa anak jalanan. Mari kita mulai ceritanya. Terik matahari sudah mulai menggigit kulit sejak pukul 9 pagi. Asap kendaraan bercampur debu jalanan membentuk kabut samar yang mengelilingi simpang 4 dekat pasar kota. Di pojok trotoar yang retak dan mulai berlumut, berdirilah sebuah gerobak kecil berwarna biru pudar, dengan tulisan tangan di kardus bekas. Es teh manis, 3.000 segelas. Di belakangnya berdiri bocah kecil, tubuhnya kurus, wajahnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya hangat. Aksa, namanya. Umurnya 11 tahun, tapi tubuhnya seperti anak 8. Tangannya lincah meracik teh dari botol bekas minyak goreng yang kini berisi cairan kecoklatan yang sejuk. Pak, es teh 2, ujar seorang tukang ojek yang baru turun dari motornya. Siap, Pak, tunggu sebentar ya. Aksa sigap menuang teh, menambahkan batu es dari kotak busa kecil, lalu menyodorkannya dalam gelas plastik daur ulang. Ini, Pak, semoga segar. Alhamdulillah, seger tenan. Ini lebih enak dari teh botolan. Loh, canda tukang ojek. Aksa hanya tersenyum. Uang 2.000 dia simpan di kaleng biskuit yang dijadikan tempat recehan. Ia tak pandai menulis, tapi tiap hari mencatat penghasilan dengan garis-garis dan titik-titik di buku bekas sekolahnya dulu. Aksa tinggal bertiga dengan ibu dan adik perempuannya yang baru berumur 5 tahun. Ayahnya meninggal setahun lalu karena kecelakaan kerja saat jadi kuli bangunan di kota. Sejak itu, ibunya sering sakit-sakitan, ginjalnya lemah, dan nyaris tiap minggu harus ke puskesmas kalau ada uang. Tapi seringkali tak ada. Di siang yang semakin panas itu, dagangan Aksa mulai habis. Es batunya tinggal sedikit. Ia duduk berselonjor sebentar, mengelap keringat dengan ujung kaos yang bolong di bagian pundak. Tapi matanya tetap waspada, menyambut siapa saja yang mungkin haus dan singgah. Lalu datanglah mobil mewah berwarna hitam metalik. SUV besar dengan kaca film gelap. Mobil itu berhenti mendadak tepat di depan gerobaknya, membuat debu beterbangan. Dari dalam mobil turun seorang wanita muda berpenampilan glamor. Rambutnya dicat pirang, memakai kacamata hitam besar, bibir merah menyala, dan sepatu hak tinggi mengkilap. Di tangannya ada ponsel yang masih merekam dirinya sendiri untuk keperluan story Instagram. Hai guys, lagi di daerah kota lama yang agak kumuh, tapi ya demi kontennya. Say. Lalu suara laki-laki terdengar dari kursi kemudi. Cepet, Ran. Panas nih, gua nggak tahan. Wanita itu melangkah keluar, mendekati trotoar. Dan tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, kakinya menginjak genangan es teh yang baru saja tumpah dari cangkir bocor Aksa. Astaga, teriak wanita itu, mendongak marah. Ini apaan sih? Kaki aku kotor. Aksa tergagap, langsung berdiri dan membungkuk. Maaf, Kak, itu tadi gelasnya jatuh. Saya bersihin ya. Tapi sebelum ia sempat mengambil lap, wanita itu sudah menunduk, menunjuk wajah Aksa dengan geram. Kamu tuh ya, ngapain jualan jorok di sini? Lihat dong penampilan kamu. Bau, dekil, bikin suasana rusak. Laki-laki dalam mobil ikut menurunkan kaca jendela, memperlihatkan wajahnya yang tak kalah pongah. Udah, Ran, nggak usah ngomel. Itu anak emang nggak tahu tempat. Lalu tanpa ampun,
Wanita itu mengambil gelas es teh dari gerobak Aksa dan menyiramkannya ke wajah bocah itu. Biar kamu tahu rasanya. Air teh yang manis dan dingin menetes di wajah Aksa, bercampur keringat dan debu. Matanya perih, tangannya bergetar, tapi mulutnya diam. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik lalu pergi. Pasangan muda itu tertawa kecil lalu naik kembali ke mobil. Mesin dinyalakan, mobil melaju cepat, meninggalkan percikan air dan keheningan yang membeku. Aksa masih diam. Tangannya menyentuh pipinya yang basah. Bukan karena es teh, tapi karena air mata. Ia mendongak pelan, menatap langit, lalu berbisik. Nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau memang aku hina di mata mereka, tunjukkan bahwa engkau masih ada di pihakku. Hari itu, Aksa pulang lebih awal. Dagangan tersisa, tapi semangatnya sudah habis. Ia masuk ke rumah sempitnya tanpa suara, lalu duduk di samping ibunya yang tertidur. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, hujan turun. Gerimis kecil yang perlahan berubah menjadi deras. Angin berhembus pelan, membawa sisa aroma teh manis yang tadi disiramkan ke wajah seorang anak miskin, yang ternyata sedang memanggil langit. Malam menutupi kota kecil itu dengan pekat yang menggantung di udara. Gerimis tipis masih membasahi genteng-genteng rumah. Di dalam rumah sederhana berdinding triplek itu, Aksa duduk diam di samping ibunya. Wajahnya masih terasa dingin. Sisa es teh yang tadi disiramkan ke mukanya seolah belum hilang meski sudah diguyur hujan. Ibunya perlahan membuka mata. Aksa, pulang cepat, Le. Iya, Bu. Ejen. Ibunya menatapnya, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang disimpan anaknya. Tapi seperti biasa, Aksa pandai menyembunyikan luka di balik diamnya. Sementara itu, di rumah mewah berpagar besi tinggi, Rani sedang membuka laptop sambil mengecek hasil kontennya hari itu. Video-video di Instagramnya selalu laris. Ia terkenal sebagai influencer gaya hidup. Isinya, belanja, review barang mahal, dan kebaikan palsu yang hanya dilakukan di depan kamera. Namun malam itu berbeda. Komentarnya mulai dipenuhi amarah. Hei, kamu tega banget nyiram anak kecil. Gara-gara kamu, anak itu trauma. Semoga kamu dapat balasan. Dasar orang kaya sombong. Rani tertegun. Ia menatap video yang tersebar di akun lain. Video dirinya menyiram Aksa, terekam dari salah satu pedagang kaki lima. Sudut pengambilan sederhana, tapi jelas. Wajah Rani terekam sempurna, tertawa saat menyiram anak miskin. Ini siapa yang upload? Jerit Rani. Gilang datang dari ruang sebelah. Kenapa? Lihat nih, video kita viral. Tapi negatif. Mereka semua nyerang aku. Gilang mengangkat alis, membaca komentar demi komentar. Lalu ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu rekan bisnis. Bro, klien Jepang batal join. Mereka nggak mau terlibat sama brand yang ada kasus pelecehan anak. Sorry ya. 2 detik kemudian, pesan lain masuk. Maaf, Bang, kerja sama endorse-nya kami batalkan. Ini udah jadi isu nasional. Rani memandangi suaminya. Wajahnya mulai panik. Gilang, kita kenapa? Gini banget sih? Baru juga nyiram anak miskin. Biasa aja, kan? Gilang mendesah. Ya kamu yang norak. Harusnya nggak lebay gitu nyiram dia. Malam makin sunyi. Tapi ketenangan tidak datang. Justru suara dari wastafel kamar mandi membuat keduanya menoleh. Tetes air. Tapi anehnya, air dari keran bening itu perlahan berubah keruh. Gil, air kita kenapa? Tanya Rani. Gilang mendekat. Ia nyalakan kran. Airnya berbau amis. Warnanya coklat pekat seperti air teh basi. Mereka saling tatap. Ini apaan sih? Nggak mungkin. Tak hanya di kamar mandi. Di dapur, kulkas, bahkan galon yang belum dibuka, semua cairan berubah keruh dan bau. Gilang mencoba menelepon tukang air isi ulang, tapi sinyal mendadak hilang. Gil, kenapa sih kita tiba-tiba sial banget? Rani mulai ketakutan. Besok kita panggil teknisi. Udah, tidur aja dulu. Ujar Gilang, berusaha tenang. Tapi malam tak membiarkan mereka tidur tenang. Pukul 2.37 dini hari, Rani terbangun. Dadanya sesak. Ia berkeringat dingin. Matanya terbuka, dan ia menjerit. Di cermin kamar, wajahnya terlihat membengkak. Tapi ketika ia menyentuh pipinya, wajahnya terasa normal.
Ia tatap kembali. Cermin itu memantulkan sosoknya dengan wajah seperti penuh lebam. Matanya sembab, seperti wajah Aksa saat disiram tadi. Rani berlari keluar kamar. Gilang! Gilang! Suaminya bangun dengan kesal. Apa sih tengah malam gini? Cermin. Aku ngeliat wajah aku kayak anak itu. Serem banget. Jangan-jangan dia ngirim guna-guna. Guna-guna apaan? Dia anak kecil. Rani, paling kamu mimpi. Keesokan harinya, kantor properti Gilang menggelar acara pameran besar. Ia tetap datang, berpura-pura seolah tak ada yang terjadi. Tapi di tengah-tengah acara, belasan tamu mendadak muntah-muntah setelah meminum minuman kemasan dari perusahaan catering milik Gilang. Wartawan berdatangan. Isu tersebar cepat. Minuman Gilang berbahaya. Saham perusahaannya jatuh. Rani mencoba live Instagram untuk membela diri. Tapi warganet lebih cepat. Komentar semakin pedas. Menyebut dirinya, sosok kejam berbungkus kecantikan. Hanya dalam 2 hari, dunia mereka runtuh. Sore harinya, Rani terduduk di ruang tamu. Semua barang branded berserakan. Matanya merah, wajahnya bengkak betulan sekarang, bukan hanya di cermin. Aku takut, Gil. Gilang mengangguk pelan. Aku juga. Kita salah, Ran. Mungkin kita udah keterlaluan waktu itu. Anak itu, kamu pikir dia sengaja doain kita? Gilang menatap kosong ke arah dinding. Mungkin bukan doanya, tapi air matanya. Dan langit menjawabnya. Di pojok kota, Aksa masih berjualan seperti biasa. Gerobaknya masih sederhana. Tapi hari itu, seorang pria tua bersorban putih mendekat dan membeli 2 gelas es teh. Kamu yang kemarin disiram, ya? Aksa mengangguk. Malu-malu. Pria itu tersenyum. Ayah saya dulu bilang, anak yang dizalimi dan tetap sabar itu, doanya bisa mengguncang langit. Semoga kamu tetap sabar, nak. Aksa hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia berbisik. Aku tidak ingin mereka celaka. Aku hanya ingin mereka tahu rasanya. Malam raya pelan ke sudut-sudut rumah megah yang dulu begitu hangat dan menyala. Kini, tempat itu terasa asing. Sunyi, berat, dan seperti menyimpan sesuatu yang mengintai. Gilang duduk di ruang makan dengan wajah letih. Di depannya, segelas air bening dari galon baru ia pandangi tanpa percaya. Ia ragu, bahkan untuk sekadar meneguknya. Rani, yang duduk di seberang, mencoba menenangkan. Ia bilang air itu aman. Sudah diganti, beli dari tempat lain, bahkan belum dibuka sebelumnya. Tapi rasa was-was itu tak bisa hilang. Begitu saja. Akhirnya, Gilang memberanikan diri meminum sedikit. Awalnya tak ada masalah. Ia meneguk lagi, lebih banyak, mencoba menepis ketakutan. Tapi hanya beberapa menit setelahnya, tubuhnya bereaksi. Ia mendadak batuk, tercekik, lalu memuntahkan air yang baru saja ia minum. Rani panik dan berlari menghampiri. Mereka berdua tertegun melihat apa yang keluar dari mulut Gilang. Air bening itu entah bagaimana telah berubah menjadi cairan kecoklatan, kental, berbau busuk seperti tanah basi yang lama terendam. Mereka tidak mengerti. Padahal air itu benar-benar baru. Beli dari tempat terpercaya. Tapi kejadian itu bukan yang pertama. Malam-malam sebelumnya, air keruh sudah muncul dari keran kamar mandi. Sabun berubah warna, galon tiba-tiba menggelembung, dan wastafel selalu mengeluarkan aroma tak sedap. Tapi ini lebih nyata. Lebih menyeramkan. Seolah rumah mereka sedang menolak keberadaan air bersih. Karena ketakutan, malam itu mereka tidak menyentuh air sama sekali. Tidak mandi, tidak masak, tidak minum. Mereka hanya duduk di kamar, menunggu pagi dengan lampu menyala dan tubuh yang tak bisa benar-benar istirahat. Tapi menjelang pukul 2 dini hari, suara air mengalir kembali terdengar. Keran kamar mandi menyala sendiri. Rani terbangun dan langsung duduk. Ia memanggil Gilang yang juga kaget. Dengan hati-hati, mereka berjalan ke arah kamar mandi. Saat pintu dibuka, mereka mendapati lantai basah oleh genangan air teh. Bukan air biasa. Warnanya kecoklatan, pekat, dan dingin. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka terdiam. Di atas lantai yang basah itu terlihat jejak kaki kecil. Keduanya saling pandang. Jelas itu bukan jejak mereka. Kecil, seperti milik anak-anak. Basah dan masih segar. Rasa takut mulai menelan logika mereka. Gilang mencoba memeriksa ponsel,
berharap bisa menghubungi seseorang atau sekadar mencari jawaban. Tapi layar ponselnya mendadak gelap. Bukan karena baterai habis, tapi seperti ada sesuatu yang mematikan seluruh fungsi. Tak bisa digunakan, tak bisa menyala. Di ruang makan, mereka menemukan gelas plastik seperti yang digunakan Aksa di gerobaknya. Gelas itu penuh dengan es teh, dingin, seperti baru dibuat. Padahal mereka tidak menyiapkan apa-apa malam itu. Mereka tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam dada, rasa ngeri merayap pelan-pelan. Apa yang dulu mereka anggap remeh, kini seperti sedang kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Keesokan harinya, tubuh Rani menunjukkan gejala aneh. Wajahnya mulai gatal, lalu bengkak. Kulit pipinya memerah, kemudian mengelupas seperti tersiram cairan panas. Ia dibawa ke dokter, tapi tak ada penjelasan medis yang memuaskan. Obat-obatan tidak mempan. Bahkan dokter pun tak yakin apa penyebabnya. Sementara itu, di kantor, Gilang mendapat kabar buruk. Rekening perusahaan dibekukan. Ada aktivitas tak wajar yang memicu audit mendadak. Semua transaksi dalam proyek besarnya dihentikan. Dan di lokasi pembangunan, para pekerja menghentikan aktivitas karena air tanah di sana mengeluarkan bau busuk seperti got. Pemeriksaan dilakukan, dan pihak berwenang mencurigai pencemaran. Malam harinya, rumah kembali tak nyaman. Semua sudut mulai mengeluarkan cairan lengket yang merembes dari sela-sela tembok. Baunya busuk, seperti got, seperti teh basi, seperti sesuatu yang membusuk dalam diam. Rani hanya bisa duduk di kamar. Wajahnya dibalut perban, tubuhnya lemas. Ia mulai menangis. Bukan karena sakit, tapi karena rasa malu dan takut yang tak bisa dicerna. Gilang mencoba tegar, tapi ia tahu, mereka sedang dihukum. Bukan oleh manusia, bukan oleh orang kaya atau polisi, tapi oleh sesuatu yang lebih tinggi dan lebih dalam. Mereka mencoba mencari Aksa. Mereka ingin minta maaf, tapi anak itu menghilang. Orang-orang di sekitar jalan tempat kejadian tak tahu kemana perginya. Ada yang bilang dia dibawa orang kaya, ada yang bilang ibunya masuk rumah sakit dan Aksa ikut dibawa relawan. Tapi tak ada yang pasti. Saat mereka pulang tanpa hasil, bau busuk di rumah makin tajam. Gilang tak tahan lagi. Ia berteriak sendiri di tengah malam, meminta semuanya berhenti. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Satu hal yang pasti, air, yang dulu mereka anggap sepele, yang mereka gunakan untuk menyiram bocah kecil itu, kini menjadi medium balasan yang tak bisa mereka hindari. Dan malam itu, ketika hujan turun dengan derasnya, bukan rasa sejuk yang mereka rasakan, tapi ketakutan. Karena air di dunia mereka tak lagi membersihkan. Hari itu, langit tampak biasa saja, cerah, awan putih berarak pelan. Tapi bagi Gilang dan Rani, dunia seperti berhenti di satu titik yang menyesakkan. Pagi-pagi sekali, Gilang datang ke kantornya. Ia ingin memastikan sendiri semua berjalan normal. Tapi sesampainya di sana, suasana kantor tak seperti biasanya. Ruangan tampak lebih lengang, beberapa karyawan tampak tegang, dan sekretarisnya hanya bisa menunduk ketika ia bertanya. Ruang meeting besar yang seharusnya menjadi lokasi presentasi proyek properti terbesarnya mendadak kosong. Padahal sudah dijadwalkan dengan investor dari luar negeri. Gilang berlari ke ruang IT, mencoba membuka laptopnya. Tapi yang muncul di layar hanya error. Semua file penting menghilang, data klien, proposal, laporan keuangan. Semua kosong. Rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuknya. Ia minta tolong ke staf IT, tapi tak satu pun bisa mengakses cadangan file. Bahkan data di cloud pun lenyap. Tidak hanya hilang, tapi seperti sengaja dihapus dengan cara yang tak masuk akal. Sementara itu, Rani berada di rumah, berusaha merekam konten baru untuk menenangkan para pengikutnya di media sosial. Tapi setiap kali ia menyalakan kamera ponsel, layar bergetar dan tak bisa fokus. Lampu rumah berkedip, bahkan listrik padam beberapa kali. Rani mencoba membaca komentar lama, berharap masih ada yang membelanya. Tapi yang ia lihat hanya hujatan, caci maki, dan potongan-potongan video penghinaan pada Aksa yang kini tersebar kemana-mana. Ia kehilangan semua kontrak endorsement. Brand-brand ternama memutus kerjasama. Bahkan teman-teman sesama influencer tak lagi mau menghubunginya. Di layar ponselnya, notifikasi terus berdatangan, bukan tawaran kerja, tapi permintaan maaf dari brand karena harus membatalkan semua agenda. Siang itu, sebuah mobil mewah datang ke depan rumah mereka. Bukan tamu kehormatan,
melainkan petugas dari otoritas pajak. Mereka membawa dokumen audit mendadak. Gilang mencoba berdebat, menjelaskan bahwa semua usahanya legal. Tapi tak ada yang percaya. Laporan keuangan yang sebelumnya rapi, kini penuh kejanggalan. Dan semua itu tidak bisa dia jelaskan. Akun bank pribadi mereka diblokir. Semua kartu kredit dinonaktifkan. Tabungan, aset digital, bahkan rekening investasi dibekukan. Dalam semalam, pasangan yang biasanya mudah membeli apapun kini bahkan tak bisa menarik uang untuk sekadar makan siang. Rani terduduk di dapur. Pipinya masih memerah karena infeksi. Wajahnya belum pulih. Tapi lebih dari rasa sakit, ia kini dicekam rasa takut. Ia merasa bukan hanya dihukum, tapi sedang diadili oleh sesuatu yang tak bisa dia lihat. Malam pun datang. Dan gelapnya bukan sekadar karena malam, tapi karena rumah mereka kini benar-benar kehilangan cahaya. Listrik padam total. Genset rusak. Dan lilin yang dinyalakan pun seperti enggan menyala sempurna. Bayangan bergoyang di dinding. Suara air menetes terdengar pelan dari sudut-sudut rumah, seperti ritme waktu yang memaksa mereka untuk menunduk. Gilang berjalan ke ruang tengah, berharap ada keajaiban. Tapi yang ia temukan membuatnya terdiam. Di atas meja makan, yang sebelumnya bersih, kini tergeletak gelas plastik yang sangat familiar. Es teh, segar, dingin, penuh, seolah baru disajikan. Ia tak berani menyentuhnya. Rani berdiri di belakangnya. Tubuhnya menggigil. Mereka tidak tahu dari mana gelas itu muncul. Tidak ada yang membukanya. Tidak ada tamu. Tidak ada pelayan. Malam itu, keduanya tidur tanpa kata. Tidak dalam pelukan. Tidak dalam doa. Hanya dalam ketakutan yang diam-diam tumbuh seperti akar pohon yang menjalar ke dalam hati. Beberapa hari berlalu, dan kondisi tidak membaik. Reputasi mereka hancur total. Nama mereka disebut dalam berita dengan nada sinis. Banyak yang bilang, mereka hanya menerima balasan dari apa yang mereka lakukan. Beberapa bahkan menyebut mereka kutukan viral. Simbol orang kaya yang lupa diri. Gilang dan Rani akhirnya memutuskan untuk mencari Aksa. Mereka kembali ke tempat kejadian, menelusuri pasar, bertanya ke pedagang, menyusuri trotoar tempat Aksa biasa berjualan. Tapi tak satu pun orang bisa memberi jawaban pasti. Ada yang bilang, ibunya Aksa sudah terlalu parah sakitnya. Ada yang bilang, Aksa dibawa oleh relawan. Ada juga yang bilang, anak itu menghilang begitu saja. Seperti ditelan bumi. Mereka terus mencari hingga sore. Tapi hasilnya tetap sama. Kosong. Yang mereka dapat hanya rasa sesal yang semakin berat dan mata yang mulai lelah karena terus dihantui kenangan itu. Saat kembali ke rumah, mereka disambut bau busuk yang lebih tajam dari sebelumnya. Rumah itu seperti menua dalam semalam. Dinding mulai berjamur. Cat mengelupas, dan pipa air memercik sendiri. Di kamar, Rani memandangi wajahnya di cermin. Ia tak lagi mengenali diri sendiri. Wajah itu tak lagi cantik seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kulit yang lelah, mata yang sayu, dan hati yang runtuh. Di malam paling sepi itu, Gilang hanya bisa duduk di lantai ruang tengah. Ia tak lagi marah, tak lagi berteriak. Ia hanya diam. Di pangkuannya, tangan Rani menggigil, mencari rasa aman yang tak pernah mereka punya sebelumnya. Mereka tak menyadari, kehilangan terbesar mereka bukan harta, bukan nama, bukan rumah mewah. Tapi, ketenangan. Rasa tenang yang dulu mereka anggap biasa, kini menghilang sepenuhnya. Dan perlahan, mereka mulai mengerti bahwa kehilangan yang mereka alami bukan sekadar hukuman, tapi pelajaran. Bahwa tidak semua orang yang mereka rendahkan akan tetap diam. Kadang, yang paling diam, doanya justru yang paling keras mengguncang langit. Hari itu langit tampak teduh, tapi tidak dengan hati Gilang dan Rani. Setelah berhari-hari mencari, mereka mendengar kabar dari seorang tukang parkir di pinggir pasar. Katanya, anak penjual es teh yang mereka cari kini tinggal sementara di rumah sakit kecil dekat terminal tua. Bukan karena sakit, tapi menemani ibunya yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mereka pun segera meluncur ke sana, menyusuri jalan-jalan sempit dan berdebu, jauh dari dunia mereka yang biasanya dipenuhi gedung tinggi dan restoran mahal. Kali ini, mereka masuk ke wilayah yang tidak pernah mereka pandang sebelumnya. Bangunan rumah sakit itu sederhana, dindingnya mulai menguning, jendelanya hanya ditutupi tirai tipis. Saat mereka bertanya pada perawat, mereka diarahkan ke ruang perawatan kelas 3, paling pojok, di ujung lorong yang sepi. Suasana di dalam sangat berbeda.
Tak ada aroma antiseptik seperti di rumah sakit besar. Yang ada hanyalah keheningan dan suara napas berat dari beberapa pasien yang terbaring lemah. Di ranjang paling ujung, terbaring seorang perempuan tua, kulitnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya tampak sangat kurus. Di sampingnya duduk seorang bocah laki-laki, kecil, tapi tampak jauh lebih dewasa dari umurnya. Ia sedang menyuapi sang ibu dengan perlahan. Tangannya cekatan, tapi penuh kelembutan. Gilang dan Rani berhenti di ambang pintu. Langkah mereka terasa berat. Tak ada suara yang keluar. Hanya dada yang bergemuruh oleh rasa bersalah yang sejak hari itu belum juga reda. Bocah itu menoleh. Matanya langsung bertemu dengan mata mereka. Tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya keheningan. Tapi justru itu yang membuat hati mereka remuk. Rani melangkah pelan. Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi plastik di samping ranjang. Gilang menyusul, berdiri di belakangnya. Mereka tak tahu harus bicara dari mana. Kata maaf terasa terlalu kecil untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Ibu Aksa membuka mata perlahan. Nafasnya berat. Tapi saat melihat dua orang asing yang datang, ia mencoba tersenyum. Bibirnya gemetar. Tapi ada ketulusan yang terpancar dari wajah letih itu. Rani mencoba bicara. Suaranya lirih. Ia mengakui kesalahan, bahwa perbuatannya pada Aksa bukan hanya keterlaluan, tapi juga memalukan. Ia bercerita bahwa sejak kejadian itu, hidup mereka seperti dihantam dari segala arah. Ia mengira itu hanya kebetulan, tapi makin lama makin terasa bahwa ada yang lebih besar sedang menegur. Gilang berdiri kaku, menunduk, tidak bisa menatap mata Aksa. Ia tahu, perbuatannya bukan hanya merendahkan, tapi juga meninggalkan luka yang tak pantas diberikan pada siapapun, apalagi pada anak sekecil itu. Ibu Aksa tidak menjawab panjang. Dengan suara parau, ia hanya berkata pelan bahwa ia tidak pernah mengajarkan anaknya untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ia percaya, Allah lebih tahu apa yang adil. Dan selama ini, mereka hanya mengandalkan satu hal yang masih mereka miliki, doa. Kata-kata itu menghantam hati Rani. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu pernah merasa tinggi, padahal di hadapan wanita lemah yang terbaring itu, ia merasa lebih kecil dari apapun. Aksa hanya duduk diam. Ia tidak bicara banyak, tapi matanya menatap lurus, jujur, dan bersih. Seperti mata anak kecil yang tahu betul bahwa tidak semua orang dewasa itu benar.